Shalom keluarga Karisma dan sahabat OBS, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita sudah memuji Tuhan bahwa Yesus adalah harapanku. Mari kita katakan kepada kanan kirimu, kepada orang-orang di rumahmu, katakan sama-sama, hanya Yesus harapanku. Hanya Yesus harapanku. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ini saatnya kami mendengar berita firman-Mu, berita yang membangkitkan, yang memberi kami kehidupan dan pertumbuhan. Dan karena kami tahu juga dunia ini sedang lenyap, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap selama-lamanya. Amen. Dan biarkan malam hari ini kami akan mendengarkan sesuatu yang kekal dan ilahi, yang tidak akan pernah hilang. Amen. Dalam nama Yesus, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Amen. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita. Tema kita malam hari ini adalah mengapa Yesus belum datang, padahal Dia berjanji akan datang. Nah, kita akan baca 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Iya, Bapak Ibu sahabatku dan saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Nah, memang bagi sahabat OBS yang baru bergabung mungkin Anda tertinggal dengan tema ini, tetapi fenomena yang terjadi di akhir zaman itu akan muncul pengejek-pengejek. Nah, kita sudah melihat apa yang terjadi dengan pengejek-pengejek ini. Sifatnya, karakteristiknya, yaitu mereka hidup menuruti hawa nafsu. Dan kemudian ejekannya adalah mereka mempertanyakan janji tentang kedatangan Yesus. Di manakah janji tentang kedatangan Yesus? Mereka mempertanyakan itu. Nah, kemudian Rasul Petrus dalam tulisannya, dia mencoba menjawab pengejek-pengejek ini. Itu ada di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Baik, mari kita baca sekali lagi dengan agak pelan ayat ini bersama-sama. Saya dan Bu Febe akan juga membaca sama-sama. Bapak, Ibu, saudaraku di rumah juga membaca dengan mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan amin sama-sama. Haleluya. Yang pertama kita lihat ada janji kedatangan Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, maka saya percaya tidak ada yang batal, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Janjinya itu sepasti fajar pagi hari. Janjinya itu ya dan amin. Jadi ada janji Tuhan bahwa Dia akan datang kedua kali menjemput gerejanya. Dia pernah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca, mari Bapak Ibu menyimak kembali Yohanes 14 ayat 1 dan 3.
Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian bunyinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya sudah sedikit menyatakannya dan menyampaikan ayat ini tadi malam, ya, bahwa Yesus berjanji dia pergi ke rumah Bapa dan kemudian dia menyediakan tempat buat kita. Jadi perhatikan saudaraku bahwa Yesus hari ini tidak nganggur. Yesus kerja keras buat kita, menyiapkan tempat buat kita. Dan ketika tempat itu sudah selesai, dia berjanji akan datang kembali dan kemudian membawa kita supaya di mana dia berada, kita berada. Ini janji yang sangat luar biasa. Dan ada begitu banyak orang percaya yang menantikan janji ini digenapi. Bapak, Ibu, dan saudaraku, seperti ketika Yesus datang yang pertama di dunia ini sebagai bayi yang kita peringati dalam Natal, sebenarnya di masa seperti itu manusia sedang menunggu Mesias. Manusia sedang menunggu juru selamat. Manusia sedang ditindas oleh pemerintah Romawi. Saya pernah jelaskan 2 minggu yang lalu bahwa mereka ada dalam satu keadaan penderitaan, ada dalam keadaan stagnasi, mereka tidak bisa bertumbuh, mereka tidak bisa berkembang lagi sehingga mereka menantikan datangnya juru selamat. Mereka menanti-nantikan kapan Mesias itu datang. Mereka mencoba berbuat baik untuk menyelamatkan dirinya, tapi manusia putus asa dengan dosa mereka. Dan mereka berseru-seru, mereka berteriak, mereka terhimpit, tertindas, ada dalam kekelaman. Sehingga ketika Yesus datang untuk yang pertama kali di peristiwa Natal, maka digambarkan bahwa bangsa yang tertindas itu terlepas. Mereka yang diam dalam kekelaman sudah melihat terang yang besar. Nah, hari ini kita ada dalam situasi yang sama. Ketika persoalan, ketika himpitan, ketika tekanan, ketika pandemi seperti ini menyusahkan, kemudian banyak orang Kristen kembali mengingat bahwa Tuhan akan datang untuk melepaskan kita, untuk menjemput kita. Dan Yohanes sudah menyatakannya bahwa ada satu tempat di rumah Bapa dan tempat itu banyak. Perhatikan di ayat yang kedua tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sehingga Tuhan mengendaki tempat itu dipenuhi dengan anak-anaknya. Nah, penulis yang sama, dia menulis di dalam Wahyu. Kita tahu bahwa Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu juga adalah rasul yang sama yang menulis kitab Wahyu. Perhatikan, dia mengakhiri kitab Wahyu dengan bahasa yang seperti ini. Coba perhatikan Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Mari bersama Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, kita baca ayat-ayat ini. Wahyu 22 ayat 20 dan 21 demikian bunyinya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, perhatikan, ketika Rasul Yohanes dalam penderitaan di Pulau Patmos, dia melihat penglihatan-penglihatan yang dahsyat di akhir zaman, pada akhirnya dia menutup tulisannya, dia menutup kitab Wahyu ini dengan berkata, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Dan kemudian oleh Yohanes dikatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Yohanes dalam penderitaannya, dia membayangkan dan dia sangat menantikan kapan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, untuk membebaskan manusia dari semua bentuk tekanan dan tindasan.
Yohanes mengaminkan janji kedatangan Yesus. Yohanes mengaminkan janji kelepasan yang akan diberikan oleh Yesus. Dan di masa kita menunggu, di masa itu belum terjadi, Yohanes menutup, dan ini menjadi penutup dari Alkitab. Dia berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi ada kasih karunia yang menyertai kita selama kita menantikan masa-masa yang indah itu. Sahabatku, janji tentang kedatangan Tuhan adalah janji yang sangat indah. Dan itu dinantikan oleh banyak orang. Karena itu mari kita bergabung, mari kita bersama-sama satukan hati, satukan langkah untuk kita sama-sama menantikan hari yang mulia itu. Ada kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Nah, Rasul Paulus, dia menjelaskan di dalam Roma 8 ayat 22 dan 23 bahwa sebenarnya yang terjadi hari ini semua makhluk sama-sama mengeluh. Mereka menantikan saatnya Tuhan memberikan tubuh yang baru. Mari kita lihat ayatnya dalam Roma 8 ayat 22 sampai 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Perhatikan, semua makhluk mengeluh. Dan kalau hari ini kita mulai nggak tahan, hari ini kita mulai bosan dengan situasi. Dan bukan hanya kita, orang-orang di luar sana, mereka juga mengeluh. Mereka juga kesulitan. Di Amerika terjadi demo karena lockdown. Mereka memprotes kebijakan itu. Mereka ingin ada sebuah perubahan, tapi mereka tidak berdaya. Pemerintah juga kewalahan. Semua makhluk mengeluh. Dan Alkitab berkata, Paulus dia berkata kepada jemaat di Roma, bahwa kita pun mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apa maksudnya? Dalam terjemahan yang lain, Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya semua kita ini menunggu saat kita diberi tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru itu akan terjadi ketika pengangkatan. Tubuh yang baru itu terjadi ketika rapture. Ketika dia datang di angkasa, maka orang yang mati di dalam iman kepada Yesus dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, dan kemudian kita yang hidup, yang percaya, yang setia, yang hidup benar, kita juga diubahkan dalam sekejap mata, mendapatkan hidup yang baru, tubuh yang baru, dan kita diangkat bersama-sama dengan Yesus di angkasa. Ini amazing, ini sesuatu yang menggairahkan, ini sesuatu yang harus kita nantikan dengan sukacita. Karena keluhan kita akan berakhir, keluhan kita akan selesai. Jadi ada janji kedatangan Yesus. Katakan kepada sebelahmu, ada janji kedatangan Yesus. Ada janji kedatangan Yesus. Ada janji kedatangan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari aminkan itu. Mari percayai itu. Tetapi sekarang pertanyaannya, ya Pak, saya setuju bahwa itu hari-hari yang luar biasa. Saya ketemu nanti dengan orang tua saya yang sudah meninggal karena dia percaya kepada Yesus. Saya ketemu dengan anak saya akan reuni keluarga bersama teman-teman orang-orang kudus yang mendahului kita semuanya. Itu hari yang sangat membahagiakan. Tapi pertanyaannya Pak Pendeta, kapan itu terjadi? Kenapa Yesus belum datang? Kenapa hari ini kita masih susah? Nah, untuk itu kita harus kembali kepada 2 Petrus 3 ayat 9. Petrus menjawab para pengejek yang mempertanyakan di mana janji kedatangannya yang kedua kali. Di manakah janji? Dunia masih sama saja dengan seperti ketika diciptakan. Mari kita lihat dan baca sekali lagi alasan, 2 alasan kenapa Yesus belum datang ke dunia ini. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi ia sabar terhadap kamu. Amin. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan sahabatku dan saudaraku bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mari katakan sebelahmu, Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Siapa orang yang dimaksud? Pengejek-pengejek akhir zaman. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Dan kita sebagai orang percaya mesti percaya bahwa ketika dia berjanji dia pasti akan menepati. Walaupun pengejek-pengejek itu mempertanyakannya. Mereka menganggapnya Tuhan lalai. Tuhan kita sudah lupa. Abaikan dan lupakan semua janji itu. Tidak. Kita mesti pegang ayat ini bahwa Tuhan kita setia. Dia yang berjanji, dia yang menepati. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan sepertinya berlambat-lambat datang. Karena kelihatannya sepertinya demikian. Tapi sebenarnya tidak. Jadi kita pegang dulu bahwa dia enggak lalai menepati janjinya. Tapi kenapa dia belum datang Pak Pendeta? Jawabannya belum. Oke, jawaban yang pertama adalah dikatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Jadi yang pertama, Tuhan sabar. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat waktu. Perhatikan nanti kalau sahabat OBS dan Karisma Family membaca Matius pasal yang pertama, ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang yang pertama kali, maka selalu diulang-ulang ketika genap waktunya. Itu ditulis Matius berkali-kali. Ketika genap waktunya. Jadi janji Tuhan harus digenapi dalam waktu yang tepat menurut waktunya Tuhan. Jadi dia sabar. Dia tidak gerusa-gerusu kata orang Jawa. Dia punya perencanaan yang matang. Dia punya kebijaksanaan, dia punya hikmat, dia punya pertimbangan. Dan pada waktunya, pada saat yang tidak disangka-sangka, kata pelajaran tadi malam ya. Pada saat yang tidak diduga, dia datang membebaskan kita dari semua keluhan-keluhan jasmani yang kita alami. Jadi alasan yang pertama, dia sabar. Dia punya waktu. Dia punya keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan alasan yang kedua adalah karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menghendaki semua bertobat. Tuhan menghendaki tidak ada yang binasa. Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Garis bawahi kata semua orang. Jadi rupanya Tuhan tidak hanya mengurus kita. Saya harus berkata jujur, saya juga berkata dan berdoa, Tuhan kapan Engkau datang? Tuhan segeralah datang, amin Tuhan Yesus, datanglah segera Tuhan Yesus. Saya mengaminkan itu seperti Yohanes. Dan ketika saya mengeluh kepada Tuhan, Tuhan memberikan ayat ini. Aku menghendaki semua orang itu berbalik dan bertobat. Aku tidak menghendaki satu orang pun binasa, semua orang. Perhatikan Yohanes 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi. Dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa Tuhan Yesus harus mengatakan banyak? Karena surga akan cukup menampung ketika semua orang bertobat. Surga akan cukup menampung ketika semua orang berbalik dari dosanya. Jadi kata banyak tempat tinggal di Yohanes 14 yang dikatakan Yesus sesuai dengan ayat ini. Tuhan menghendaki semua orang bertobat. Dan akhirnya dalam doa saya harus mengucap syukur, iya Tuhan. Ternyata bukan hanya aku saja yang mengeluh. Banyak orang mengeluh menantikan kedatangan-Mu. Udah gak tahan Tuhan. Udah gak sabar Tuhan. Tapi Tuhan seperti menghiburkan kita malam hari ini. Bahwa urusannya gak cuma kita.
dia juga memikirkan saudara-saudaramu yang belum diselamatkan. Dia memikirkan tetangga-tetangga kita yang belum diselamatkan. Karena itu di program ini saya bombardir Anda dengan 3 kali postingan firman. Kenapa? Supaya Anda share. Ini waktunya memberitakan firman. Bapak Ibu, ada penafsir yang mengatakan begini. Yesus akan datang kedua kali menjemput kita ketika bilangan orang percaya terakhir itu masuk bergabung dengan tubuh Kristus. Sekali lagi, dia menafsirkan bahwa ketika ada orang yang bertobat, percaya kepada Yesus, orang terakhir yang masuk bergabung sebagai tubuh Kristus, maka tubuh Kristus lengkap, pengantainya siap, dia datang. Artinya dengan kata lain, dia masih menunggu orang-orang bertobat. Nah, tugas kita memberitakan firman. Mari sampaikan firman, sebarkan, share, bagi firman. Daripada kita bagi hoax, daripada kita nge-share sesuatu yang tidak berguna dan tidak jelas sumbernya, mari kita bagikan apa yang jelas sumbernya dari sorga, benar, akurat, tajam dan terpercaya. Katakan amin sama-sama, haleluya. Mari kita bagikan firman, beritakan firman, karena firman itu bisa membuat orang berbalik dari dosanya. Dan ketika dia bertobat, jangan-jangan orang yang bertobat adalah bilangan orang percaya terakhir yang bergabung dan Yesus segera datang. Yang terakhir, kita akan melihat Lukas 14 ayat 23. Dalam Lukas 14, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi singkatnya adalah ada seorang raja mengadakan perjamuan kawin dan kemudian dia mengundang orang-orang. Tetapi para undangan itu berdalih. Ada yang baru beli lembu sehingga dia sibuk bekerja. Ada yang baru kawin sehingga dia tidak bisa menghadiri undangan itu. Ini yang pertama undangan prioritas. Tapi undangan prioritas mengabaikan dan tidak mempedulikan undangan dari raja itu. Pada akhirnya raja itu berkata, pergi ke jalan-jalan, pergi ke persimpangan, orang lumpuh, orang buta, bawa semuanya. Karena ruanganku harus penuh. Perhatikan kata ruanganku harus penuh. Mari kita lihat ayatnya. Lukas 14 ayat 23. Lukas 14 ayat 23. Kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Wow, dahsyat Tuhan kita. Yang pertama, kenapa dia belum datang? Karena dia sabar. Dan alasan kenapa dia sabar itu alasan yang kedua, karena dia menunggu sampai semua orang bertobat. Dia menunggu sampai semua berbalik. Walaupun fakta ketika Nuh membuat bahtera hanya 8 orang yang diselamatkan. Yang lain menolak berita keselamatan untuk masuk ke bahtera itu. Akan ada orang-orang yang ditinggalkan. Akan ada orang-orang yang tidak selamat. Tetapi dia mau, hati dia memikirkan orang yang belum selamat. Ruanganku harus penuh. Kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi ke semua jalan dan lintasan. Paksa orang-orang dan yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Mari kita berpartisipasi memenuhkan rumah Tuhan. Mari kita berpartisipasi memenuhi rumah Bapa karena di sana banyak tempat tinggal. Untuk siapa itu semua? Untuk semua orang yang menanggapi berita keselamatan. Kenapa Yesus belum datang? Karena dia menunggu semua orang bertobat. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu dan biarkan kami mau berkomitmen sebelum Engkau datang yang kedua kali. Kami berkomitmen. Sahabat OBS dan Karisma Family, mari ambil komitmen untuk memberitakan Injil. Melalui media yang Engkau punya. Melalui alat yang Engkau punya. Mari angkat tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat mereka yang meresponi berita firman ini. Mereka mau memberitakan Injil. Mereka mau menginjil. Mereka mau memberitakan firman. Mereka mau memberitakan kabar baik. Mereka ingat saudaranya. Sahabat OBS dan Karisma Family, doakan saudaramu yang belum selamat. Doakan tetanggamu, doakan orang yang belum selamat. Saat ini juga dalam nama Yesus Tuhan, Engkau melihat nama-nama yang disebut.
Engkau melihat dan Engkau mendengar apa yang disebutkan oleh mereka. Ada yang berdoa untuk orang tuanya, ada yang berdoa untuk suami istrinya, ada yang berdoa untuk anak-anaknya, ada yang berdoa untuk adik-adik kakaknya, pakde, bude, om-omnya, ponakan-ponakannya. Ada mereka yang berdoa untuk teman di kantornya Tuhan. Bapa, biarkan bilangan orang percaya segera bergabung kepada tubuh Kristus. Dan ketika tubuh Kristus lengkap, bilangan terakhir yang bergabung, Engkau segera datang dan Engkau membebaskan kami dari apa yang kami keluhkan hari ini. Bapa, terima kasih, berkati Karisma Family, sahabat OBS, dan biarkan kami, hati kami bergelora karena kami dengar firman-Mu dan kami akan memberitakan kabar baik. Dalam nama Yesus, terima kasih buat kesabaran-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.